Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jenny Oktavitriani dengan NIM 2442014032. Saya adalah mahasiswi semester 4 program studi bimbingan konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan sosial dalam memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Yang pertama, perkembangan sosial adalah proses perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan norma sosial, yang melibatkan belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan, membangun hubungan interpersonal, serta memahami aturan kelompok. Selanjutnya ada teori Erik Erikson. Dalam teori Erikson pada tahun 1968 terdapat 8 tahap perkembangan yang berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Setiap tahap ini terdiri dari tugas perkembangan yang mengedepankan individu pada suatu krisis. Bagi Erikson, krisis itu bukanlah sesuatu yang bersifat bencana, melainkan titik baik yang meningkatkan kerentanan sekaligus potensi perkembangan. Terus berikut adalah 8 tahap perkembangan manusia berdasarkan teori Erik Erikson. Yang pertama itu ada kepercayaan versus ketidakpercayaan pada umur 18 bulan. Tahap ini tuh terjadi pada tahun pertama kehidupan. Di sini bayi belajar apakah dunia itu aman atau tidak. Jika dia mendapatkan kasih sayang dan perhatian dan juga perawatan yang baik, maka akan tumbuh rasa percaya dan rasa aman. Tapi kalau sering diabaikan atau diperlakukan dengan tidak baik, bayi itu bisa tumbuh dengan rasa tidak percaya dan penuh ketakutan. Yang kedua ada otonomi versus rasa malu dan ragu. Pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Tahap ini terjadi di akhir masa bayi sampai awal masa anak-anak. Anak mulai belajar mandiri, seperti makan sendiri atau memilih sesuatu. Ia mulai sadar bahwa ia itu bisa melakukan sesuatu itu sendiri. Jika orang tua terlalu keras, sering melarang atau menghukum berlebihan, anak bisa merasa malu, ragu, dan juga tidak percaya diri. Yang ketiga ada inisiatif versus rasa bersalah. Pada umur 3 tahun sampai 6 tahun. Di tahap ini terjadi sekitar usia 3 sampai 5 tahun. Anak mulai aktif bertanya, bermain, dan juga mencoba berbagai hal. Ia ingin melakukan sesuatu dengan tujuan yang tertentu, namun jika anak itu sering dimarahi atau dianggap mengganggu, ia bisa merasa bersalah dan takut untuk mencoba hal-hal baru. Yang keempat ada kerajinan versus rasa rendah diri. Pada usia 6 tahun sampai 12 tahun, di tahap ini tuh terjadi saat usia sekolah dasar sampai menjelang pubertas. Anak mulai belajar keterampilan baru, baik akademik maupun sosial. Ia ingin merasa mampu dan berprestasi. Jika sering gagal atau sering dibanding-bandingkan, anak ini bisa merasa tidak mampu, tidak percaya diri, dan juga rendah diri. Yang kelima ada identitas versus kebingungan identitas. Pada tahap ini terjadi pada masa remaja. Remaja mulai mencari jati diri, siapakah dirinya, apa tujuannya, dan bagaimana masa depannya nanti. Jika proses pencarian ini tidak berjalan dengan baik, remaja bisa merasa bingung tentang peran dan identitas dirinya itu sendiri. Yang keenam ada keintiman versus isolasi. Tahap ini tuh terjadi pada masa dewasa awal sekitar usia 20 tahun sampai 30 tahun. Individu mulai membangun hubungan yang lebih dekat dan serius dengan orang lain. Jika tidak berhasil membangun hubungan yang sehat, seseorang bisa merasa kesepian dan terisolasi. Yang ketujuh ada generativitas versus stagnasi. Tahap ini tuh terjadi pada masa dewasa madya sekitar usia 40 sampai 50 tahun. Pada tahap ini tuh seseorang ingin memberi kontribusi kepada generasi berikutnya. Misalnya melalui peran sebagai orang tua, pendidik, atau anggota masyarakat. Jika tidak merasa bermanfaat, ia bisa mengalami stagnasi atau merasa hidupnya itu tidak berarti bagi orang lain.
Yang kedelapan ada integritas versus keputusasaan. Di tahap ini tuh terjadi pada masa dewasa akhir, sekitar usia 60 tahun sampai pada akhir hayat. Individu akan mulai melihat kembali perjalanan hidupnya. Jika merasa hidupnya bermakna dan dijalani dengan baik, maka muncul rasa puas dan integritas. Namun jika dipenuhi penyesalan, bisa muncul rasa putus asa. Selanjutnya ada teori ekologi Bronfenbrenner. Teori ini dikemukakan oleh Uri Bronfenbrenner. Menurut beliau, perkembangan anak itu. Selanjutnya ada teori ekologi Bronfenbrenner. Nah, teori ini tuh dikemukakan oleh Uri Bronfenbrenner. Menurut beliau, perkembangan anak itu tidak terjadi begitu saja, tapi dipengaruhi oleh berbagai lingkungan yang saling berhubungan. Ada 5 sistem lingkungan yang mempengaruhi perkembangan individu itu sendiri. Yang pertama ada mikrosistem. Mikrosistem itu adalah lingkungan yang paling dekat dengan individu dan juga tempat ia paling banyak menghabiskan waktu. Contohnya seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, ataupun lingkungan tempat tinggalnya dia. Di dalam mikrosistem ini, anak berinteraksi langsung dengan orang tua, guru, dan juga teman-teman. Menurut Bronfenbrenner, anak itu bukan hanya menerima pengalaman secara pasif, tetapi juga ikut berperan aktif dan saling mempengaruhi dengan lingkungannya. Yang kedua ada mesosistem. Mesosistem ini adalah hubungan antara satu mikrosistem dengan mikrosistem lainnya. Contohnya seperti hubungan antara kehidupan anak di rumah dan juga kehidupannya di sekolahan, atau juga hubungan antara keluarga dan teman-teman sebaya. Jadi, kalau hubungan antara rumah dan sekolah itu baik, biasanya perkembangan anak juga akan lebih mendukung di lingkungan lainnya. Yang ketiga ada eksosistem. Eksosistem ini adalah lingkungan yang sebenarnya tidak melibatkan anak secara langsung, tapi tetap berpengaruh pada kehidupannya. Misalnya kebijakan dewasa sekolah, tempat kerja orang tua, atau fasilitas di lingkungan masyarakat seperti taman dan juga perpustakaan. Walaupun anak ini tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, dampaknya tetap bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada makrosistem. Makrosistem ini adalah lingkungan yang paling luas, yaitu budaya dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Di dalamnya termasuk faktor etnisitas, kondisi sosial ekonomi, serta norma dan kebiasaan yang berlaku. Misalnya, di beberapa budaya seperti di pedesaan Tiongkok dan juga Iran, peran gender tradisional masih sangat ditekankan. Nilai-nilai budaya ini akan mempengaruhi cara anak dibesarkan dan juga berkembang. Yang kelima ada kronosistem. Kronosistem ini berkaitan dengan kondisi waktu dan juga perubahan sosial dalam kehidupan individu. Artinya, perkembangan anak juga dipengaruhi oleh perubahan zaman dan peristiwa dalam hidupnya. Contohnya, kehidupan anak sekarang berbeda dengan zaman orang tua atau kakek neneknya. Anak masa kini lebih sering berada di penitipan anak, menggunakan komputer, dan tumbuh di lingkungan kota yang berbeda dari masa dahulu atau masa lalu. Nah, teori ini tuh semakin banyak digunakan dan dianggap penting karena memberikan gambaran yang lengkap tentang bagaimana lingkungan itu mempengaruhi perubahan anak. Teori ini membantu menjelaskan pengaruh lingkungan dari yang paling kecil sampai yang paling luas. Selain itu, teori ini juga menunjukkan bahwa semua konteks dalam kehidupan anak itu saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.